Pak Edison. Kalau dari sisi aku sih memang ngelihatnya secara hasil asesmen sementaranya juga nggak begitu jauh gitu ya. Kalau misalnya kan ini kita memang pasti ngomonginnya juga terkait kemandiriannya juga nih, terkait kita ngomongin KPI teman-teman Solo juga gitu. Jadi aku coba menjembataninya sih lebih ke kalau dari hasil asesmennya, so far ini masih bisa pakai quick fix dengan waktu yang nggak begitu jauh. Kalau misalnya tadi hasil asesmennya misalnya pramandiri ibaratnya nggak gemuk lah gitu, ibaratnya masih jauh ya, masih kurus. Aku nggak akan berani maksudnya bilang ya udah nih kita kasih kesempatan untuk quick fix gitu udah gitu. Kalau dilihat tadi kan memang 74,5 dan kenapa tadi aku ngelihatnya nilai standar nilai minimumnya karena memang kita kan ini proses asesmennya meskipun dia udah lulus nih nilainya mandiri tapi kalau standar nilai minimumnya nggak lolos itu tetap aja gitu harus ada yang diimprove juga gitu. Mungkin kalau Mas Dimas lihat asesmen minggu lalu itu Pak Yanto sempat nge-share hasil asesmen salah satu UKM-nya dan di situ masih tertulis sebenarnya nilainya belum lulus ya. Belum lulus. Nah, betul. Tapi per minggu ini udah lulus gitu karena kemarin kita kasih waktu Pak, ya udah kita kasih waktu 1 minggu, silahkan lengkapi dokumen yang memang mungkin selama asesmen belum ada ataupun misalnya masih bisa disupport nih sama teman-teman. Kayak misalnya kalau kemarin itu di Tegal itu kita ada kayak dokumen PO, itu lebih ke customer. Kemarin ini aku kasih gambaran aja ya, tapi mungkin untuk diskusi kita aja di sini. Jadi itu kemarin waktu di Tegal itu case-nya dia itu customer tetapnya baru 2. Jadi ada 1 customer lagi yang sudah menuju tetap tapi belum kayak dipastikan gitu loh. Tapi mereka ada bukti form ordernya, ada form PO-nya 2 kali gitu. Jadi itu jadi pertimbangan buat kita. Kecuali ternyata si Tegal ini sebelumnya dia benar-benar baru nyari customer tetap yang ketiganya, itu baru tuh ya udah kita mungkin belum bisa mandirikan dulu gitu. Jadi case-nya mirip kayak gitu Mas Dimas. Yang bisa ikut quick fix ini lebih ke nanti nggak usah ada Zoom meeting lagi, tapi silahkan aja dokumen pendukungnya dikirimkan. Tadi kan sebenarnya ada 2 poin tuh ya. Kalau misalnya nambah tuh terkait nilai pasarnya, pasti secara nilai kumulatifnya juga udah naik, karena tadi kan udah 74,5 ya, kalau kita simulasiin pasti naik. Nah, memang yang krusial itu kan tadi pertama terkait omset tuh. Nanti coba aku dibantu kayak tadi data omsetnya misalnya, mungkin bisa dikasih dari 2017 sampai dengan 2021-nya. Nanti kita coba compare. Kalau misalnya poin di 2020-nya nggak kita masukin karena itu special case, apakah nanti nilainya naik? Nah, mungkin aku nanya juga waktu teman-teman bilang itu nilainya 5, omsetnya nilainya 5, itu karena apa? Pertimbangannya apa? Perhitungannya seperti apa? Itu kan di hasil self-assessment-nya 5 tuh sebelumnya. Mungkin boleh share juga. Karena begini Mbak, untuk sales growth ya terutama ya, itu pemahaman kami itu mengenai omset. Bukan di yang tadi kan kalau Pak Tarso bahas kan tentang ininya ya, tentang apa, marginnya ya, untung atau rugi. Terus akhirnya Pak Marsudi juga mengakui ini rugi 240 juta begitu kan ya. Nah tapi setelah tadi ada pembahasan juga, tadi setelah acara selesai juga ini Mbak, saya teleponan juga sama Pak Marsudi kalau dia ngomong bahwa ya kalau misalkan ngomongin bukan omset, ya memang itu ya memang ada 1 tahun yang dia itu rugi, begitu kan ya. Tapi balik lagi ya Pak, kita itu ngomongin omsetnya, yang misalkan omsetnya gede tapi ternyata marginnya kecil, atau kita ngomongin marginnya yang gede, tapi bisa juga berbalik arah, omsetnya yang kecil, marginnya yang gede, nah gitu kan. Nah itu yang mana yang dijadikan patokan untuk sales growth. Nah, saya balikkan lagi kalau sales growth itu setauku ini omset ya Mbak ya? Omset, kita nggak ngomongin margin ini. Nggak ngomongin margin. Benar. Betul. Jadi memang sebenarnya gini ya Mas Dimas, kan kalau instruktur itu kan memang dia kan kayak ngomonginnya apa ya, lebih ke kalau sales growth itu kan sebenarnya kayak pertumbuhan penjualannya ya, baik dari jumlah maupun penerimaannya gitu kan. Betul. Memang kita sebenarnya nggak sampai in detail banget untuk tahu, meskipun akan jadi backfire juga kalau misalnya ternyata omsetnya besar, tapi ternyata secara marginnya dia rugi, itu kan juga pasti nggak bagus juga ya untuk UKM. Nggak enak juga dipresentasikan ya Mbak ya. Nggak enak juga kan presentnya. Cuma memang kayak tadi sih mungkin aku coba antisipasinya
coba aku mau lihat dulu tuh dari 2017. Mungkin Mas Dimas 2017. boleh bantu kayak bikin di tabel gitu juga atau aman aja. Yang penting pengen lihat nih sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya di compare, kalau misalnya nanti data 2020-nya kita hilangin, hasilnya akan seperti apa? Mungkin boleh dibikin Mas kayak omsetnya dibandingin gitu aja, simple aja. Aku sih sebenarnya secara administrasi kayak gitu sih sebenarnya dia udah oke. Tadi aku udah bilang juga ke Mas Dimas. Dan kalau makanya aku nggak apa-apa deh kita kasih quick fix aja, nanti coba aku ngomong gitu sama Pak Editon, sama manajer juga kalau misalnya secara akumulasinya udah oke. Nah, terkait sama tadi yang DLM, itu juga mungkin aku nggak tahu ya, maksudnya kayak story-nya seperti apa, detailnya ada nggak sih kira-kira poin yang bisa support ke aku juga, biar aku juga bisa ngeyakinin sebenarnya ya ini nggak cuma problemnya misalnya cuma yang ada di DLM doang, tapi di yang lain enggak gitu. Karena kan tadi secara customer juga sebenarnya banyak ya, maksudnya secara customer juga udah tadi ada berapa ya? Berapa banyak ya belasan, tadi ya, belasan. listnya tuh. Belasan kan? Jadi 17. maksudku apakah hanya tertentu aja gitu dari 17 itu, kan kalau misalnya kayak gitu nanti bisa jadi pertimbangan juga gitu buat kita. Jadi bisa ada peluang juga tuh maksudnya untuk ngangkat nilai juga gitu sih Mas Dimas. Iya Mbak. Terus tadi kayaknya yang poin 5R juga nilainya agak berkurang itu Mbak untuk poin 5R itu kan ya. Karena label tadi itu loh. Ya. Iya, sebenarnya memang kalau misalnya kita ngomongin R kayak kedua. labeling ya memang belum ini ya, memang belum. Tadi makanya aku tanya pernah ikut pendampingan nggak? Ini kan sebenarnya belum juga. Tapi dia nggak ikut ini ya, nggak ikut. Dia kan bukan pilot, tapi kan kita kan ada program yang dari dari pilot yang ngajarin ke tambahannya itu belum sampai situ ya? Iya TOT baru nyampe di in-class trainingnya. Tapi kalau prakteknya ke lapangan belum. Oke, baik. Jadi labeling sementara yang ada sekarang itu benar-benar dari ininya sendiri, dari baru dari sisi pelatihan dan memang improve UKM-nya aja gitu. Iya, ya paling kalau kita misalkan main ke sana begitu kan, terus kan dia itu udah di asesmen dua kali ya habis ya total ya. Betul. 2 kali. Yang pertama dulu juga ada masukan dikit begitu, Mbak. Ada beberapa pelatihan contoh host apa itu yang dia nggak ikut, terus akhirnya ketika kami ke sana asesmen pertama lah itu kami bocorin tuh dikit tuh, ini pernah ada instruktur bilang kayak gini Pak, coba bisa diterapin atau enggak lah, seperti itu Pak Mbak. Iya. Nggak apa-apa Mas Dimas. Ini terus kalau ini tapi teman-teman udah boleh ke sana, udah boleh datang ke belum kan? Belum. Dulu kan. Gimana kalibrasi gimana? Kalibrasi itu juga tadi vital banget loh. Kalibrasi. Betul. Nah, kalibrasi itu gini Mbak, kalau dari Gatraco atau Mbak Marsudi bilang bahwa kalibrasi itu bisa dilakukan secara internal. Itu pemahaman dia gitu. Tapi alat ini kalau dikalibrasi oleh pihak ketiga, pernah belum Pak? Dia bilang pernah waktu itu, tapi memang nggak bisa menunjukkan itu sih. Nggak bisa menunjukkan yang kapan, ibarat notanya lah, simpelnya notanya begitu. Itu tidak berarti bisa. Historisnya nggak ada sama sekali, tapi beneran pernah dilaksanain belum? Nah itu dia kan akhirnya kan. Dia jawabnya kan dua, yang pertama memang kalibrasi internal, yang kedua dengan pihak ketiga itu pernah. Tapi aku nggak pernah lihat tuh, buktinya itu nggak pernah lihat. Oke. Mungkin kalau saranku sih gini Mas Dimas, poin-poin yang masih bisa kita angkat dalam waktu dekat, yang masih bisa ikut ranahnya teman-teman nih, maksudnya masih bisa di-improve lah gitu, silahkan aja. Nanti aku coba ngobrol gitu sama teman-teman IHO gitu. Selama tadi aku berani kasih quick fix karena nggak begitu jauh dan ibaratnya ini masih oke lah gitu kan untuk diangkat gitu kan. Dan dengan tools baru ini kan harusnya memang jauh lebih sederhana ya kalau misalnya kita mau compare sama tools seri M yang biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya secara penilaian kita waktu kita coba ini ya konversi
nilai-nilai di Gatrako tuh sebenarnya ini dia udah masuk ranah mandiri gitu kan. Cuma memang sekali lagi kan kita nggak tahu nih perkembangannya, memang setiap instruktur juga kan ada yang benar-benar kritikal gitu kan. Terus ada juga yang memang sebenarnya ada juga mungkin yang oh iya langsung aja oke gitu kan. Cuma kan ini untuk kebaikan di Gatrako juga ya gitu ya. Aku sih ngelihatnya mungkin tadi aja yang masih bisa untuk kita angkat dalam waktu dekat, silahkan dikumpulkan. Aku kasih waktu kurang lebih maksimal 1 minggu. Apakah memungkinkan kalau misalnya aku kasih waktu 1 minggu? Bisa. Gimana? Bisa. Optimalkan di 1 minggu ini, nanti biar aku juga bisa report kalaupun memang dia masuk mandiri, biar bisa report sebagai mandiri di bulan Juli gitu ya, nanti ke Pasigitnya. Yang pasti kalau untuk ke Pasigit ya teman-teman, mungkin aku sambil sampein juga poin-poin yang krusial itu, misalnya nanti dari orang Astra ada yang datang ke sana, itu tuh secara visual memang dia menunjukkan kalau misalnya dia mandiri, pasti dilihatnya dari 5R gitu kan. Kan kalau misalnya tadi tiba-tiba kayak misal tadi mau masuk, makanya aku juga nanya itu ada ininya nggak sih Pak, ada nama Gatrakonya gitu kan. Karena kalau misalnya kayak gitu kan kelihatannya kayak ruko biasa gitu kan, pasti kan identitas juga penting ya. Terus juga secara labeling tadi mungkin hal yang sederhana, kalau misalnya tadi Pak Tarjo coba kasih challenge-nya, kalau misalnya saya datang ke sana saya nggak tahu itu yang hijau tempat apa gitu kan, yang biru, yang merah tempat apa, itu simple banget gitu kan. Mungkin boleh dibantu juga nih teman-teman kan untuk labeling itu gitu, hal yang memang sebenarnya sih benar juga tuh kata Pak Tarjo, nggak harus secara visual. Kalau misalnya ternyata visualnya bagus tapi karyawan-karyawannya nggak menanamkan sifat 5R juga sama aja bohong gitu kan. Cuma memang kita juga nggak bisa pungkiri kalau misalnya kita datang, misalnya ada orang Astra datang, ya pasti dilihat nih visual, oh ini UKM mandirinya LPB Solo nih gitu kan. Terus secara dokumen perizinan udah lengkap ya, kalau secara dokumen perizinan udah oke gitu kan. Tinggal nanti itu proses NIP-nya silahkan dilanjutkan. Betul. Terus terkait perpajakan itu juga jadi poin penting. Ini tadi aku nyampein yang lagi dilihat sama Pak Sigit ya gitu, misalnya kita pleno terkait kemandirian. Itu sih Mas, kayak poin-poin penting itu gitu. Terus juga kalau misalnya kayak tadi APD kayak gitu ya mungkin boleh dioptimalin juga gitu. Itu aja sih ya. Dan terkait omset mungkin nanti bisa dikasih, kalau misalnya ternyata 2020 turun tapi misalnya di 2021 ini udah meningkat dan misalnya UKM-nya survive gitu, atau Mas Dimas boleh juga kasih misalnya kayak meskipun turun omsetnya di 2020, dikasih info nih di 2020 dia tetap survive gitu, tetap kayak nggak nyerah gitu aja dengan keadaan gitu. Misalnya ada ngapain gitu kan, aku belum tahu nih, mungkin itu juga bisa jadi info tambahan gitu sih ya. Iya. Gitu sih. Jadi kadang waktu pas nentuin ke mandiri itu nggak cuma saklek sama hasil akses aja sih ya teman-teman. Yang pasti kalau misalnya wajibnya ya dia minimal 1 tahun udah bergabung sama kita. Pasti udah bergabung dong gitu kan. Terus ya tadi sih kayak ada hal-hal yang poin krusial yang harus dimilikin sama teman-teman mandiri kayak tadi. So far Gatrako menurutku udah punya gitu, dan maksudnya udah ada, tinggal dipoles lagi aja karena dia juga belum pernah ikut pendampingan 5R gitu kan. Cuma kan kalau secara ngelihatnya sekarang, kalau secara nilai masih lulus meskipun tipis-tipis gitu kan untuk yang dipilih produksinya ya gitu. Jadi yang masih bisa diangkat dikasih quick fix aja sih. Itu aja sih Mas. Tadi Hafiz sempat ini nggak, Hafiz? Screenshot yang nilai bagian rangkuman itu nggak ya? Yang tulisan Pramandiri itu loh, bagian kiri. Aku nggak ketangkep tuh itu. Yang ketangkep malah yang bagian kanan. Lulus belum lulus. Iya, nanti Pak Sutarjo kasih draftnya ke aku, nanti aku kirim. Nanti recordingnya juga boleh aku kirim ya. Oh, boleh, nanti aku recordingnya aku kirim, boleh ya? Boleh. Silakan nanti dipelajarin. Siap. Ada lagi mungkin? Begitu teman-teman. Ada Hafiz, lagi? ada pertanyaan atau Mbak Ninda? Sudah. Yang Ormeko gimana? Jadi udah ada info? Iya, sama-sama. Ini kan nanti Ormeko teman-teman Solo ini kan juga ada yang ikut pendampingan kolektif kan? Udah dihubungin sama Mas Rahmat toh, siapa? Sudah. Maju bersama engineering. Sama Aneka ini ya. Aneka nggak jadi Mbak.
kan Oh, nggak jadi? diganti. Nah, ada 2 UKM Oh, yang kami diganti siapa? ganti. Ada namanya itu, Oke. Barata Pilar Nusantara, itu menggantikan Aneka Piranti. Kemudian Immanuela Craft, itu kerajinan tangan, itu diganti juga. Siapa namanya? Pak Dian tuh, Trikarya Mandiri. Ada 2 UKM. Sudah bilang sama Pak Mas Udah Ram. diinfo ya sama Mas Rama ya. Sudah Mas kuinfo Rama ke belum Mas info Ram. lagi sih ke aku. Nggak apa-apa, nggak apa. Nanti Iya, tetap 6 mereka UKM. ada self assessment-nya juga ya. Ada. Nanti kirim ke aku ya hasil ininya ya. Mas Rama belum confirm sih. Paling gini sih Trikarya Sadar. teman-teman, Gimana tuh? yang untuk yang UKM-UKM lain kan kemarin tuh ada yang udah 74%, ada yang berapa persen. Untuk yang maju bersama karena ini akan ikut program kolektif juga, kalau misalnya nanti mau asesmennya setelah selesai pendampingan kolektif juga nggak apa-apa, kalau misalnya mau dioptimalin. Karena kan dia ikut program tuh ya. Tapi untuk yang lain, misalnya yang lagi dikumpulin tuh sama teman-teman, kan kemarin Mas Dimas kirim ke aku ya, ada yang 74%, ada yang berapa persen, itunya boleh aja sih kalau misalnya mau di set di bulan ini, ada siapa lagi yang mau di akses dulu juga nggak apa-apa sih. Jadi kayak gini ya, tapi sebenarnya nih quick fix ini maksudnya untuk tertentu aja ya teman-teman, maksudnya kayak yang tadi kalau misalnya ternyata dia jauh banget sih, aku juga nggak berani gitu untuk itu, karena kan pertanggung jawabannya kan juga ke manajemen ya. Jadi paling ini aja, kalau misalnya memang masih bisa dioptimalin ini kayak Ormeko tadi, makanya aku coba minta singgung Pak Tarjo, Pak ini yang kurangnya ada di mana dulu, tolong dikirimin aja, jadi biar sambil nunggu reschedule-nya kapan kan kali aja kalian bisa sambil dilengkapin gitu. Sama yang lainnya diinfoin ya jadwalnya, semoga nggak mendadak gitu kan, karena kayak gini nih case-nya, nggak cuma di Solo aja, maksudnya kita di daerah lain juga misalnya udah mau ready ternyata nggak bisa gitu, ternyata ada yang sakit gitu karena memang kondisinya lagi kayak gini. Cuma kan tetap kan KPI tetap lanjut ya, maksudnya tetap ditanya juga, tetap dipantau juga, jadi ya sama-sama ini aja lah, sama-sama monitor aja ya gitu sih. Iya, oke, siap Mbak Ines. Iya, yang satu lagi ini belum WJT ada ya, lagi ya? Widya Jaya Teknika, yang Apa? udah siap 100% sebenarnya. Tapi kan belum Oh itu kami, udah. per hari 3 hari lalu ya bisa udah 100% ya. Itu sudah, terus MBA yang tadi maju bersama engineering itu benar, rencananya kami tanyakan ke Mbak Imas tuh. Itu kalau misalkan ikut program yang kolektif, terus akhirnya bagaimana begitu kan ya? Apakah mendingan diikutkan program dulu, baru nanti di tes asesmen verifikasi, atau bagaimana? Mendingan kan kayaknya yang kolektif dulu kayaknya. Masukin ke situ dulu ikut ya. kolektif aja dulu. Jadi ini gambaran juga ya. Nama-nama yang ikut ke program kolektif itu juga sebenarnya udah hasil koordinasi sama kita. Jadi kita udah kasih nih hasil self assessment-nya teman-teman. Ada yang nilainya itu masih mandiri tapi masih kayak belum settle gitu, masih 80 maksimal 80 gitu kan, karena ini kan kita tahu ya kalau dinilai sama asesor itu ya kayak gini nih, misalnya ternyata nilai dari kita tinggi tapi pas di asesor yang memang dia udah lebih ahli gitu kan, untuk dikulik-kulik ternyata belum oke gitu kan. Meskipun ya benar ya, bukan cuma sekedar nilai mandiri, kita juga khawatir kalau ternyata nilai mandiri tapi pas kita tanya ini itunya malah belum prepare gitu kan. Jadi silahkan aja diikut sertakan dulu. Kita juga udah ada sama TM juga udah ada koordinasi. Oh, habis selesai ataupun misalnya ternyata pendampingan kolektifnya belum benar-benar beres nih Mas Dimas, tapi ternyata ini udah siap nih. Kayak ininya udah terpenuhi gitu kan. Terus ada tambahan juga nggak apa-apa, diajukan nggak apa-apa. Sama Mas Rama sih kita udah sepakat kayak gitu sih. Gitu ya. Paling kayak tadi misalnya kalian ada lagi, oh ini Mbak nih 2 dulu, udah dicicil aja, nggak usah langsung kayak semua ready kayak gitu, kayak gini aja nggak apa-apa, aku juga aman aja sih, biar karena kan sama-sama lagi work from home semua nih, jadi biar set ke instrukturnya juga enak, karena jujur jadwal asesmen kita tuh lumayan banyak dan semuanya online gitu. Jadi buat ngecek persiapannya juga lumayan ya, karena kan harus dokumen-dokumennya harus kita terima dulu gitu. Jadi dicicil aja ya. Kayak tadi misalnya ada yang udah ready, Mbak, ini bisa nggak? Bisa, terus kalian usulin aja langsung tanggal berapa, nanti aku biar bisa cek jadwal asesor gitu. Oke, siap. Gitu. Tuh Mbak Ninda tuh terjawab tuh Mbak. Kamu kan kemarin tanya tuh waktu aku cuti, sejak kapan Mas Rama nanyain asesmen gitu. Nah, itu tadi udah terjawab tuh. Mbak Imas jadi sudah kayak ada gitu. koordinasi sama Mas Rama.
Betul. Jadi teman-teman tuh sebelum Mas Rama publish pendampingan kolektif itu usulan namanya dari aku juga, dari kita juga gitu. Tuh, dari Jadi timnya Mbak aman aja. Imas. Iya, jadi dari kita, terus kan dari PD di follow up sama TM untuk yang programnya. Nanti udah selesai dikasih program, dibalikin lagi ke kita nih, Mbak. Ini yang udah ready lagi buat diakses gitu. Ini pun sama nih kalau misalnya ternyata banyak nih kayak kemarin ada yang udah beberapa asesmen, oh ini masih ada kurang dan lain-lain, ya kita lempar lagi ke TM gitu. Maksudnya Mas ini tolong disupport ya, ini ya gitu sih. Jadi kita saling tahu kok, tenang aja. Siap. Gitu ya. Oke deh, Mbak Imas. Oke, Nanti ada lagi? ditunggu rekamannya dan apa? Kan ya Pak Tarjo itu draftnya. Iya, nanti Pak Tarjo Insya Allah aku nggak tahu seminggu akan dah. kirim kapan. Oke. Iya, Pak Tarjo aku nggak tahu akan kirim kapan, tapi yang bisa aku kirim cepat recordingnya karena kan ada di aku recordingnya gitu ya. Oke. Hai. Terima kasih sudah gabung Mbak Yo, Imas. sama-sama. Yo, sehat-sehat ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terus kita mau ngapain? Siapa Mas? 1 menit kita ngisi untuk bikin link baru, lalu kemudian kita share ke Mbak Afiza dan Adel. Gitu kali ya. Bikin Mbak Ninda, bikin Mbak. Iya nih. Aku ada ininya Mas, screenshotnya. Cuma mesti mending nunggu dari Mbak Imas aja ya. Iya, double juga nggak apa-apa. Mbak Imas kan cuma bisa ngasih rekaman ya. Sama juga yang di screenshot sama kamu ya. Gitu ya. Kita lihat dulu ya. Yang bikin siapa nih? Yang bikin link nih habis ini nih. Habis aja ya. Habis terus nanti linknya bisa dikasih ke yang bikin. Siapa yang mau perpisahan? Sementara Mbak. Kasih ke Adel. Kasih ke Adel, kasih ke Mbak Misa gitu ya. Ya. Gabung kapan? Sekarang gitu aja ya. Oke, nanti di-share di grup kita juga. Yuk, dadah. Udah mau